Saya Fadi Hasib, kita awali aja sore hari ini dengan informasi perkembangan kasus penembakan 6 laskar FPI di Tol Cikampek kilometer 50. Dan berikut kita dengarkan keterangan Komnas HAM. Menyimpulkan dan memberikan rekomendasi atas dasar data temuan-temuan yang objektif yang kami dapatkan. Saya persilakan Pak Anam, kalau ada alat bantu silahkan saja. Teman-teman pasti akan bersabar menunggu semua paparan-paparan. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan semua media dan publik menunggu laporan Komnas HAM terkait peristiwa yang oleh publik dikenal sebagai peristiwa KM 50. Namun kami menyebutnya, tim kami adalah tim peristiwa Kerawang. Ini akan cukup panjang dan mohon kami dikasih waktu yang cukup. Saya bacakan aja. Merespon terjadinya peristiwa kematian 6 laskar FPI yang terjadi di Tol Jakarta Cikampek dan sebagian wilayah Kerawang, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah membentuk tim penyelidikan untuk melakukan investigasi atas kasus tersebut sesuai dengan mandat Komnas HAM pasal 89 Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia sejak tanggal 7 Desember 2020. Nah, dalam kesempatan ini kami menerangkan proses dan hasilnya apa. Yang pertama adalah proses. Dalam rangka penyelidikan atas peristiwa tersebut, tim penyelidikan telah melakukan sejumlah proses penyelidikan antara lain. Yang pertama adalah peninjauan langsung lokasi peristiwa. Jadi lokasi peristiwa kami tinjau langsung ini sejak tanggal 8, di tanggal 7 kami mendapatkan informasi awalnya ke Petamburan, habis itu kami besoknya ke lokasi ke Kerawang. Nah, dan itu bolak-balik ke sana. Dalam tinjauan langsung ke lokasi tersebut kami menemukan beberapa hal yang menurut kami menjadi catatan penting. Yang pertama adalah kami menemukan beberapa benda yang kami duga sebagai bagian dari peristiwa tersebut. Yang pertama adalah kami menemukan bagian dari yang kita duga di awal sebagai proyektil 7 buah. Terus bagian dari selongsong sebanyak 3 buah, pecahan bagian lampu mobil berwarna silver sebanyak 26 keping. Selongsong ini awalnya 4 sebenarnya, tapi yang satunya memang sudah di disclaimer duluan. Terus pecahan kaca mobil warna bening sebanyak 7 keping, pecahan lampu rem mobil warna merah sebanyak 5 keping, diduga bagian peluru PLK sebanyak 1 buah, yang tadi itu, diduga bagian peluru, ini bagian belakang selongsong 1 buah. Sejumlah benda lain yang berhubungan dengan bagian mobil antara lain sebuah baut, tutup velg dan pecahan ban. 1 buah earphone, terus barang bukti bagian dari joint cleaser, CCTV jasa marga berupa fiber optik, kabelnya, terus kabel pelindung, plastik pengait dan baut pengait. Benda yang dapat diduga sebagai bagian dari bukti dari peristiwa tersebut ditemukan sejumlah titik lokasi antara lain bahu jalan depan sebuah masjid di Kerawang, di Jalan Internasional Kerawang Barat, bahu jalan depan sebuah ruko di Jalan Kerawang Barat, taman jalur putaran kampung budaya, Jalan Internasional Kerawang Barat, sepanjang pembatas antara Gapura Kota Kerawang hingga Bundaran Badami, depan Novotel Kerawang, Jalan Internasional Kerawang Barat, dan rest area KM 50 Jakarta Cikampek. Terus didapat sejumlah keterangan saksi, antara lain di daerah Sentul. Jadi kami turun itu tidak hanya di Kerawang, tapi juga di Sentul. Di Sentul yang pertama terdapat sejumlah mobil yang dicurigai melakukan pengintaian sejak beberapa hari sebelum peristiwa tanggal 6 dan tanggal 7 dini hari yang diduga milik petugas. Yang berikutnya terdapat keterangan mobil Laskar FPI merapat ke Sentul dari Petamburan. Terus ditemukan juga di daerah rest area KM 50 antara lain. Yang pertama, terdapat 4 anggota FPI yang masih hidup dan diturunkan dari mobil ke jalan.
terdapat 2 orang yang diduga telah meninggal dengan 1 duduk di mobil dan 1 telah diturunkan ke jalan. Terlihat luka yang diduga merupakan luka tembak. 3, terlihat darah di jalan di depan salah satu warung di rest area KM 50. Terlihat petugas melakukan kekerasan terhadap 4 orang yang masih hidup, memerintahkan jongkok dan tiarap. Kelima, terlihat beberapa bukti yang ditaruh di meja salah satu warung oleh petugas. Keenam, terlihat 4 orang hidup dimasukkan ke mobil lewat pintu belakang dan samping tanpa diborgol. Ketujuh, terdengar perintah petugas untuk menghapus rekaman dan memeriksa handphone. Ke-8, terdengar penjelasan petugas kepada khalayak di situ bahwa peristiwa ini terkait narkoba dan juga terdengar terkait terorisme. Ke-9, terdapat sejumlah petugas yang telah berada di area COVID di area KM 50 sejak pukul 8 malam. Ini sebenarnya petugas COVID. Ke-10, terlihat beberapa mobil, antara lain mobil Spin, Avanza, Xenia, mobil towing dan mobil Land Cruiser. Berikutnya adalah di daerah Kerawang dan rest area lain. Antara lain, 1, terdapat sejumlah petugas baik bersenjata dan tidak bersenjata dalam jumlah puluhan pasca azan Isya. Ini yang oleh masyarakat, oleh saksi disebut sebagai petugas untuk menjaga vaksin COVID. Sekitar rest area dan jembatan penyeberangan di tol. Jadi kalau di jembatan, ada jembatannya, petugasnya lebih banyak. Karena memang penjelasannya adalah itu penjagaan untuk jalurnya penanganan vaksin COVID dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandung. Terus terdapat keterangan mendengar bunyi tembakan di 2 lokasi di daerah Kerawang. Ini di luar tol kami mendengarkan bahwa ada saksi, 2 orang saksi yang mendengarkan ada bunyi tembakan di daerah Kerawang yang di Jalan Internasional Kerawang sana, sebelum pintu tol Kerawang Barat. Yang berikutnya adalah permintaan keterangan. Kalau tadi tinjauan lokasi, sekarang permintaan keterangan. Permintaan keterangan ini dilakukan untuk mendapatkan keterangan dan informasi langsung dari pihak-pihak dalam peristiwa tersebut, antara lain kepolisian. Dalam kepolisian itu antara lain Kapolda Metro Jaya, Dokes, Cyber, Inavis, Platform, dan petugas kepolisian yang bertugas dalam peristiwa tersebut. Jadi anggota kepolisian yang bertugas di tanggal 6 dan tanggal 7 itu juga kami mintain keterangan, kami periksa. Terus pengurus FPI dan saksi, terus keluarga korban dan Direktur Utama PT Jasa Marga termasuk petugas teknisnya. Kalau yang FPI dan saksi itu bahkan pertama kali, dia tanggal 7 sore sudah kami mintain keterangan. Kurang lebih habis kami datang ke sana sebelum maghrib, kami mulai setelah maghrib detail sampai malam, jadi kami datang duluan. Nah, keterangan yang didapatkan apa saja? Yang pertama adalah keterangan dari kepolisian, antara lain adanya kegiatan surveillance dari Polda Metro Jaya untuk mengantisipasi pemanggilan terkait kasus kerumunan dan informasi pengerahan massa dalam jumlah besar oleh FPI. Hal itu khususnya karena terdapat penolakan, garis miring, penghadangan pemanggilan sebelumnya, dan ditunjukkan surat tugas serta surat penyidikan untuk kegiatan tersebut tertanggal 5 Desember 2020. Jadi ketika kami mendapatkan penjelasan itu, kami meminta buktinya. Nah, yang ditujukan adalah bukti berupa surat tugas dan surat perintah untuk melakukan kegiatan surveillance tersebut. Yang berikutnya adalah penjelasan terkait mobil pada peristiwa tersebut, termasuk melihat dan memeriksa langsung kondisi mobil. Dan itu yang kita lihat bersama-sama, kami datang ke Polda Metro melihat 3 mobil yang ada lubang tembak dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah penjelasan terkait peristiwa, anggota yang bertugas, mobil yang dipakai dan senjata yang digunakan. Jadi kami juga meminta keterangan siapa saja yang bertugas, nama-nama disebutkan, pangkat disebutkan, sampai dengan juga mereka melakukan apa saja, termasuk di dalamnya adalah mereka menggunakan senjata apa. Itu kami mendapatkan semua keterangannya. Terus terkait penerimaan jenazah, kondisi, prosedur, dan meminta foto proses yang dilakukan sejak awal sampai akhir penanganan jenazah. Jadi yang ini benar-benar terkait dokes. Jadi jenazahnya diterima jam berapa, mereka melakukan apa saja, prosedurnya dilakukan bagaimana. Dan kami juga memeriksa dengan melihat juga foto-foto kondisi jenazah sejak awal sebelum ditangani
proses otopsi sampai jenazah mau diberikan kepada keluarga. Yang berikutnya adalah penjelasan terkait barang yang disita dan penjelasan termasuk handphone, voice note, dan senjata. Nah, ini kami juga meminta barang apa saja yang dirampas oleh mereka, jumlah HP-nya berapa, voice note-nya berapa, dan senjata. Karena memang diumumkan ada senjata, kami juga melihat, kami meriksa senjatanya. Yang kedua, keterangan dari FPI antara lain terkait yang pertama, terkait petugas FPI yang melakukan pengawalan di Sentul dan sepanjang jalan sampai peristiwa terjadi dan pasca peristiwa terjadi. Jadi kami minta semua informasi terkait siapa saja orangnya, siapa saja yang ada dalam rombongan tersebut, dan apa tugasnya. Itu kami mendapatkan keterangan, termasuk juga melakukan pemeriksaan kesaksian terhadap mereka. Yang berikutnya adalah yang kedua, terkait pengintaian dan pembuntutan, termasuk di dalamnya terkait sejumlah mobil yang mencurigakan, karena ada informasi mereka sudah diintai sebelum peristiwa tersebut. Nah, kami mintain keterangannya. Terus terkait peristiwa pada 4 Desember di Megamendung, Kabupaten Bogor, yang ini lokasinya berbeda, tapi kami juga dikasih informasi terkait itu. Terus terkait penolakan kepemilikan senjata. Jadi kami juga tanya apakah betul punya senjata dan lain sebagainya, termasuk senpi. Mereka mengatakan mereka tidak punya senpi. Ini keterangan dari FPI. Terus terkait komunikasi dan metode komunikasi yang dilakukan dalam rangkaian peristiwa tersebut. Jadi karena ada voice note, kami nanya bagaimana metode komunikasi selama perjalanan. Itu juga menjadi perhatian kami, apakah hanya pakai HP ataukah pakai alat-alat yang lain, apakah juga hanya pakai grup WA ataukah ada komunikasi langsung GSM dengan GSM. Nah, itu kami tanyain dengan cukup detail.